Frans berjabat tangan dengan pemilik perusahaan terbesar di Thailand yang lancar bahasa Mandarin dan tidak terlalu lancar bahasa Inggris hingga harus butuh seorang penerjemah. Arif sampai tak bisa berkata-kata saat Frans begitu lancarnya menggunakan bahasa Mandarin, bahkan penerjemah pun sepertinya tidak ada gunanya di antara mereka. Dan sekali lagi Frans berjabat tangan dengan pria itu. Terlihat Frans tersenyum begitu tampan seolah mendapat tawaran yang menggiurkan. "Kita dapat tawaran kerjasama," bisik Frans ke Arif. "Benarkah Tuan?" tanya Arif tak percaya tapi terdengar suaranya begitu bersemangat. "Sepertinya Tuan Teenage sangat menyukai game baru kita," bisik Frans. Arif tersenyum lebar. "Bersiaplah, nanti di akhir acara dia akan menemui kita lagi dan kau harus menjelaskan game kita," titah Frans. "Tapi saya tidak bisa bahasa Mandarin Tuan," cicit Arif. "Bukankah ada penerjemah? Apa gunanya dia?" kekeh Frans. Akhirnya Arif tersadar dan menggaruk kepalanya dengan kikuk. Acara dimulai tapi tampaknya Raisa begitu sibuk dengan kegiatannya menatap kue-kue cantik itu, bahkan mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kotak khusus yang tersedia, lalu berjalan ke tempat Frans dan Arif, duduk sambil tersenyum cerah, memeluk kotak itu seperti benda berharga padahal hanya kue saja. Raisa bahkan tidak berniat menggoda, tapi dirinya memang sangat senang makan kue, apalagi kuenya lumer di mulut. Senyumnya yang menawan itu tentu dilirik oleh seorang pria yang juga pengusaha ternama di Indonesia, posisi nomor 2 setelah player game. "Ada apa Tuan Arga?" tanya asisten Arga yang seperti teman bagi Arga. "Kau lihat gadis itu, Jo?" Lirikan Arga membuat Ejo melihat ke arah tatapan Arga. "Apa dia gadis Indonesia?" gumam Ejo. "Sepertinya memang orang Indonesia," balas Arga tersenyum tipis. "Tapi Tuan, Anda tidak lihat Tuan Teenage tadi berbicara dengan Tuan Frans?" "Biarkan saja, gamenya memang bagus kan? Pantaslah dilihat oleh mereka," balas Arga dengan santai. Ejo hanya menganga lebar dan berdecak tak percaya. Arga tidak terlalu merasa bersaing dengan perusahaan Frans karena menurutnya perusahaan Frans itu sangat hebat dan pantas menyandang posisi perusahaan game terhebat nomor 1 di Indonesia. Arga masih menatap Raisa yang kembali terhenti dan celingukan seperti seorang pencuri, mengambil 3 kue cantik berbentuk hati. Hal itu membuat Arga mengeluarkan suara tawanya hingga Ejo ngeri mendengar atasannya tertawa. Raisa berlari dengan senyum manisnya itu ke arah bangku Frans. Raisa sudah bisa mengenakan heels 7 cm karena sudah hampir 4 tahun bekerja di perusahaan Frans. "Sudah?" tanya Arif dan Raisa tersenyum cerah memeluk kuenya. "Kue itu tidak akan bisa kamu bawa pulang?" ledek Arif. "Aku makan di kamarku kok," jawab Raisa memeluk erat kuenya. "Tidak akan ada yang mengambil kuemu, dasar aneh," ejek Arif. Raisa memayunkan bibirnya, lalu Arif membisikkan bahwa perusahaan besar Thailand menawarkan kerjasama dengan mereka, hingga Raisa berdecak kagum dan tentu saja ia sangat siap saat di akhir acara nanti membantu Arif menjelaskan game barunya itu. Frans naik ke mimbar acara dan menyampaikan sepatah dua kata dalam bahasa Perancis. Raisa terus saja mendengarkan Frans walau tidak mengerti, tapi tangan dan mulutnya bekerja memakan kue-kue cantiknya. Arif hanya bisa menggelengkan kepala melihat kesenangan Raisa yang suka sekali makan kue. Tak berapa lama kemudian, Tuan Argantara, si posisi perusahaan game nomor 2 di Indonesia, dipanggil dan Frans telah duduk. Arga melihat ke arah Raisa yang terpaku dengan memegang kue di dekat mulutnya, sementara mulutnya terbuka lebar dan matanya menoleh kiri dan kanan belakang, seolah mencari orang yang ditatap Arga. Raisa memasukkan kue itu ke dalam mulutnya. Apa dia doyan laki-laki? Batin Raisa menebak sebab sebelah kiri dan kanan belakang Raisa laki-laki semua. "Kamu kenal Tuan Arga?" tanya Arif ke arah Raisa. "Enggak," jawab Raisa. "Aku merasa Tuan Arga melihatmu," bisik Arif. "Awalnya aku pikir begitu, tapi aku rasa tidak. Dia melihat pria di belakangku," bisik Raisa. Arif membekap mulutnya. "Sok, benarkah?" bisik Arif dengan cepat. Raisa mengangguk seolah hal itu paling benar. Arif pun tertawa kecil melihat mata Raisa yang besar dan terlihat serius, tapi mulutnya terus mengunyah kuenya hingga hampir habis. Frans memicingkan matanya melihat arah mata Tuan Arga itu. Frans tentu tahu tatapan itu ke Raisa yang seolah tidak menyadarinya padahal memang tidak sadar.
Tuan Teenage bersama penerjemahnya pun mendatangi Franz. Arif menjelaskan detail gamenya dengan bahasa Indonesia dan Raisa juga ikut membantu saat Arif kehabisan kata-kata. Seolah mereka sudah dilatih padahal baru pertama kali mereka berbicara dengan orang hebat. Tuan Teenage mendengarkan perkataan si penerjemahnya dengan baik lalu mengangguk serius. Franz tersenyum puas dengan penjelasan mereka. Tuan Teenage memuji kekompakan orang yang dipercaya Franz. Arif dan Raisa seperti sudah profesional saja bertemu dengan orang hebat, bahkan terlihat tidak gugup. Sebenarnya Arif gugup tapi karena ada Raisa tertutupi. "Bagaimana Tuan?" tanya Arif. "Mereka akan datang ke Indonesia membicarakan kerjasama dan akan langsung kontrak jika cocok," jawab Franz. Arif begitu senang bersama Raisa, mereka berpegangan tangan dan melompat-lompat seperti anak kecil hingga Franz terkekeh. "Ayo kita makan, kalian sudah bekerja keras," ajak Franz. Mereka berdua dengan senang hati mengikuti Franz, lalu makan bertiga di sudut ruangan makan yang telah tersedia. "Tuan," panggil Arif. Sahut Franz. "Apa Tuan Arga pria normal?" bisik Arif dengan hati-hati. Franz melirik Raisa yang begitu sibuk dengan makanannya. Terlihat sekali Raisa cukup kesulitan menggunakan pisau dan garpu itu. "Aku tidak kenal dia," jawab Franz membuat Arif mengangguk. Franz mengambil piring milik Raisa lalu Raisa hanya mematung dengan garpu dan pisau mengenai meja tapi tidak bohong. Ia tidak menyangka Franz akan mengambil piringnya. Arif melihat apa yang Franz lakukan. Ia tentu tahu kalau Franz itu baik dan Arif menebak pasti Raisa senang karena setiap perempuan yang ada di perusahaan player game begitu mengidolakan Franz sebagai bos tiada duanya. Franz tidak bicara sama sekali lalu memberikan piring milik Raisa yang telah ia potong-potong. Hingga Raisa tersenyum lebar mengucapkan terima kasih pada tuannya. Jawab Franz terlihat tidak terlalu peduli dengan ucapan Raisa. "Tuan sempurna," batin Arif tersenyum. Arif saja laki-laki sangat menyukai pribadi Franz, jadi menurutnya wajar semua perempuan di perusahaannya menyukai Franz. Bahkan jika Arif perempuan, Arif pasti akan sangat menyukai Franz. Raisa dan Arif menunggu Franz. Tak berapa lama mereka menunggu, akhirnya Franz datang membawa 2 kotak kue dan makanan ringan lalu memberikannya ke Raisa dan Arif hingga mereka senang. "Ayo kita pulang, besok kita bisa tidur puas," kata Franz. Arif tersenyum semangat, begitu juga Raisa malah mengintip kuenya hingga tak sadar wajahnya menaprak punggung Franz. "Aduh," Raisa mengelus keningnya. Beruntung kuenya tidak rusak karena Raisa tadi sempat menurunkannya, tapi saat pandangannya sudah begitu dekat dengan punggung Franz tentu ia tidak bisa menghentikan langkah kakinya. Alhasil menabrak punggung kokoh bosnya itu.